pakai kata dasar. Setiap kata dasar itu harus diisi di dalam judul. Lalu menggunakan kata kutip tunggal bisa, ya kan? Nanti misalnya ada presiden bilang bahwa 2004 BBM akan naik. Kemudian itu akan naik siapa nih kan? Tapi harus tanda petik, ya kan? Nanti di situ Presiden Republik Joko Widodo mengatakan awal tahun 2004 bahan bakar minyak jenis apa akan naik. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi harus ada quote and quote. Lalu kemudian lead itu artinya teras berita, pengantar. Teras berita itu biasanya mengandung unsur what, who, where, dan when. 4 unsur itu harus ada di dalam situ. Jadi siapa, apa persoalannya, kemudian di mana dan kapan, dan tanggalnya. Nah itu penting. Jadi topik utama daripada persoalan itu di situ. Bisa juga hanya misalnya satu kalimat, ya kan? Misalnya ada satu penegasan dari pemerintah atau KPU, misalnya A, B, C, D. Baru kemarin baru terjadi kan dalam debat Pilpres ini KPU akan mengatur tidak boleh ada lagi bla 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 bla. Itu satu paragraf yang panjang kan. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI bla 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 di lewat survei atau dalam keterangan pers di depan wartawan tanggal segini di mana gitu. Jadi ada penegasan dulu baru itu. Nah kalau pemula biasanya pada tanggal begini ini dia memulai dengan pada tanggal. Nah itu pemula. Tapi kalau dia misalnya profesional, dia berdasarkan topik yang sudah dia tentukan tadi. Nah kalau dia tentukan topiknya what, berarti di awal paragraf lead itu berarti what yang paling utama di situ. Tapi kalau misalnya dia tentukan who, berarti who itu siapa? Ya kan? Abdul Jailani, anak Ahmad Dhani, ya kan? Jadi tersangka, ya kan? Gara-gara dia menabrak ini 7 korban tewas di tol Cipularang. Jadi orang itu langsung disebutkan di situ. Sehingga ketika dia menulis itu, dia sudah menentukan topiknya A, apakah topiknya where, atau who, atau what, atau how. Disitulah dia menulis berita berdasarkan apa yang ditentukan tadi. Sehingga akan memudahkan setelah dia membuat teras berita, ke depan nanti itu akan lebih gampang. Nah, ada teknik lain yang saya lihat banyak orang itu bingung menulis berita itu kan dia menggunakan anak kalimat. Kalau di media cetak era-era tahun-tahun 97 itu orang banyak menggunakan anak kalimat. Misalnya satu paragraf yang disampaikan ini yang itu anak kalimat itu kan pakai sambungan yang. Hindari sambungan kata itu di media online. Sebaiknya kalau sudah selesai titik, ya kan? Satu kalimat pendek titik, baru sambung. Kalau misalnya ada mereverse ke yang tadi pakai yang dihapus titik baru hal itu disampaikan atau dia juga menambahkan. Ya kan? Ada kalimat yang seperti itu. Nah, sementara ini baru misalnya bicara tentang Presiden Jokowi mengatakan ABC. Dia juga mengatakan di satu sisi Presiden meminta ini, jadi ada penggabungan kalimat yang bisa mengalir seperti air. Jangan pakai kalimat anak-anak kalimat yang akhirnya dia sendiri membingungkan untuk menulis. Baru kedua, di dalam menulis berita itu kan tadi ada teras, konflik, singkat dan sebagainya, itu harus punya struktur, ya kan? Ya, mana yang paling dia piramida terbalik. Kalau straight news itu piramida terbalik. Kalau dia in-depth news itu berarti beraturan. Jadi dari atas sampai di bawah semua punya nilai yang setara. Kalau strength itu yang terjadi di dalam praktek jurnalistik saat ini di media-media online. Dia akan meliput langsung lalu menulis berita di lapangan. Tidak melalui mekanisme yang liputan in-depth. Dia menulis suatu peristiwa yang lengkap dengan narasumber yang sangat lengkap dan data yang lengkap, itu namanya in-depth news. Ya kan? Berita investigasi dalam banyak hal. Nah, kalau straight news itu piramida terbalik, artinya yang paling inti paling atas. Sampai kemudian penutup berita itu paling bawah mengucur ke bawah, yang hanya berita-berita tambahan penutup. Ya. Ini model piramida ini ada headline-nya, baru
waktu, tempat dan sebagainya, kemudian berita dan isi berita. Nah, yang beraturan itu biasanya di media-media majalah, tabloid, tapi ada beberapa media online yang misalnya dia sorot kasus A, part 1, nah, orang akan cenderung menunggu part 2. Nah, saya pernah mendapat berita dari Zainal Bintang, tokoh pers nasional, kakaknya Kio Bintang. Dia banyak menulis berita-berita itu, berita-berita yang mendalam, pakai part 1, part 2, sehingga orang setelah ditulis, orang akan menunggu berita-berita lanjutan daripada berita yang mendalam tadi. Dan yang itu namanya dengan bentuk beraturan. Jadi dari atas sampai di bawah itu sama semua, setara. Berbeda dengan straight news. Straight news pun tidak lebih dari sekian paragraf. Ya kan, kalau berita mendalam kan bisa panjang. Kalau di file Word kan kita nulis di file Word biasanya bisa sampai 4 halaman, 5 halaman. Tapi kalau straight news kan paling banyak 2 halaman, kita udah titik ya, selesai. Oke, ini menentukan supran tadi. Kemudian kode etik sudah jelas ya, teman-teman bisa baca kode etik, bisa di-download. Lalu kemudian kita melakukan edit naskah. Edit naskah berita sendiri itu artinya bahwa kita harus melihat banyak terjadi kesalahan kepada reporter menulis kata di sebagai prefix dan di sebagai kalimat pisah. Misalnya di sekolah, harusnya kan di sekolah, karena setelah sekolah itu tempat. Nah, kalau yang dibalas itu misalnya atau dikerjakan, dibahas, itu harus disatukan karena itu kata kerja. Setiap di sesudah kata kerja itu berarti awalan, harus disambung. Tapi kalau di sesudah kata tempat harus dipisah. Nah, banyak terjadi kesalahan di dalam penulisan media online. Itu kata kerja di setelah kata kerja dipisah. Ya kan, direkam, itu di baru rekam, dibalas, ya kan, lalu dibahas dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini karena paling sering terjadi kesalahan, maka saya bikin stressing di sini. Ini yang penting bagi teman-teman untuk memperhatikan di dalam menulis. Baru kalimat langsung dan tidak langsung. Menulis berita itu sering terjadi kesalahan di media online, itu kalimat langsung dan tidak langsung. Contohnya apa? Misalnya dia menulis begini. Wali Kota Jakarta Selatan Effendi mengatakan koma kan, baru dia langsung titik 2 di depan. Kalau kalimat langsung, dia langsung koma pembuka, baru apa yang disampaikan ditulis. Tahun ini Jakarta Selatan membutuhkan anggaran sekian, koma penutup, kata Wali Kota Jakarta Selatan Effendi misalnya. Pada wartawan, di depan wartawan pada tanggal sekian di kantor wali kota. Nah, kalau dia kalimat tidak langsung, Wali Kota Jakarta Selatan Effendi mengatakan koma, jangan bahwa, nggak boleh ada bahwa di dalam berita-berita pers itu nggak boleh ada bahwa. Langsung apa? Tahun 2024 kan, Jakarta Selatan akan menyalurkan bantuan A, B, C, D dan sebagainya misalnya. Jadi seperti itu. Atau di dalam keterangan tambahan misalnya, ia juga menambahkan koma, bla bla bla. Nah, ada kejadian menarik sering terjadi, misalnya camat Jakarta, kalau di sini apa? Camat Petamburan mengatakan dia koma ya. Setelah dia koma pembuka. Dia koma pembuka, lalu ditulis apa yang disampaikan camat itu. Begitu dia koma penutup, ditulis ujar camat. Jadi di depan ada mengatakan, di belakang dia tulis lagi ujar camat. Nah, itu sering terjadi, gitu loh. Jadi ternyata wartawan itu tidak mampu membedakan mana kalimat langsung dan tidak langsung. Padahal kan waktu dia sekolah SMA itu dasar sekolah bahasa Indonesia paling dasar itu. Itu sering terjadi di media online, ya kan? Misalnya Wali Kota A mengatakan, dia koma pembuka, dia sebutkan apa yang dikatakan, baru koma penutup, tegas ini apalah ya kan. Nah, itu yang terjadi, sehingga bagi orang-orang yang intelek, dia begitu baca media itu, aduh ini
media ini, maaf ya, abal-abal gitu ya. Udah nggak percaya, tulis aja nggak bener kan. Jadi seperti itu yang kesalahan-kesalahan yang sangat krusial yang sering terjadi di media-media online. Nah, kemudian paragrafnya panjang-panjang. Kalau media online itu di Google kalau dia mau ramah Google, paling tinggi 2 kalimat dalam 1 paragraf. Tapi kalau kalimatnya panjang, 1 paragraf itu 1 kalimat aja. Tapi kalau kalimatnya pendek, ya sudah, berarti harus ada 2 kalimat. Sehingga itu akan meningkatkan traffic di Google search engine-nya. Sehingga media kalian itu, berita itu akan sangat mudah dibaca oleh Google. Saya kira itu dari saya. Mungkin selanjutnya bisa saya lanjutkan ke Mas Cepu, kembali ke moderator. Ada yang mau bertanya atau seperti apa? Ada ini. Ini. Ya, silakan. Terima kasih kepada Pak Hendra atas materinya. Selanjutnya, memasuki sesi materi kedua yang dibawakan oleh narasumber hebat. Beliau adalah penanggung jawab Wikila. Izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Beliau menempuh pendidikan secara formal dan informal. Yang pertama, formal, beliau menempuh di SDN Negeri 06 Petang Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, lalu memasuki SMP Negeri 79, Jakarta Pusat, lalu memasuki SMA Negeri 30 Jakarta Pusat, lalu memasuki Akademik Ora et Labor Fakultas Ekonomi Manajemen Perusahaan, lalu memasuki Universitas Persada Indonesia, YAI, UPI YAI, Arsitek Jakarta. Lalu beliau juga menempuh pendidikan di non formal, kursus bahasa Inggris, Pitch dan LIA, lalu kursus komputer, lalu juga extension pariwisata Trisakti, lalu beliau juga mengambil sertifikat MIK, masih berlaku sampai sekarang. Dia juga mengikuti organisasi pertama itu pengurus Senat Mahasiswa Akademi Ora et Labor Jakarta, lalu pengurus Senat Mahasiswa Universitas Persada Indonesia Salemba Jakarta Pusat, lalu pengurus DPP Aktiknas Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, lalu pengurus DPP kami Komisi Medan Indonesia, lalu juri lomba inovasi SMK Kemendikbud, lalu trainer tentang MEK pameran, kemasan, branding, produk, dan digitalisasi UMKM, lalu pengiat desa wisata dan desa melek IT, lalu pengiat UMKM literasi, lalu ketua Forkam Sepeda Jakarta, lalu koordinator Jogja UMKM Bangkit dan Berbudaya. Pengalaman kerja beliau, staf administrasi organisasi Apkomindo, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, lalu manajer operasional Diandra Promesindo Jakarta, lalu project manager Diandra Prosindo Jakarta, lalu owner perusahaan IO Connect Indonesia Jakarta, lalu project manager Kita Promosindo Yogyakarta, lalu manajer office Aktiknas Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, lalu pemilik media online www.infokabinet.id, lalu www.jokowibekerja.id sampai sekarang. Dan sekarang marilah kita sambut Bapak Cepu Supriyanto yang akan menyajikan materi siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya yang offline maupun yang online.
Saya memperkenalkan diri, nama saya Cukup Suprianto. Di sini saya akan memberikan materi tentang kiat teknik wawancara. Bagaimana teknik maupun prinsip-prinsip dalam mewawancarai suatu narasumber. Intinya narasumber itu secara umum itu dibagi beberapa kategori. Itu yang sifatnya akademisi, itu ada misalnya rektor, dosen maupun yang lain-lainnya yang ada di akademik. Kemudian pejabat publik itu bisa dari presiden sampai ke tingkat bawah itu kepala desa. Itu merupakan narasumber yang bisa kita gali. Kemudian pengamat ini juga sangat luas. Ada pengamat politik, pengamat sosial budaya, pengamat antropologi, pengamat ekonomi, seni, dan lain-lain. Kemudian juga pihak-pihak yang terkait di dalam suatu peristiwa itu juga bisa dijadikan narasumber bagi kita. Misalnya ada kejadian kecelakaan, berarti narasumber itu bisa kita ambil dari si korban maupun si pelaku maupun juga polisi yang ada di tempat kejadian tersebut. Itulah beberapa kategori yang bisa dijadikan sebagai narasumber dalam peliputan atau di dalam pemberitaan. Oke, next. Nah ini bagaimana sih kita untuk melakukan wawancara dengan narasumber? Itu ada 3 langkah dalam kita melakukan suatu wawancara dengan narasumber. Pertama itu bagaimana sih menyiapkan bahan melakukan wawancara dengan narasumber. Kita melakukan itu ada 3 langkah. Bagaimana sih kita untuk melakukan wawancara dengan narasumber? Itu ada 3 langkah dalam kita melakukan suatu wawancara dengan narasumber. Pertama itu satu kita menyiapkan bahan. Ini cukup simpel. Kedua, kita melakukan wawancara. Dan ketiga, kita menutup wawancaranya sendiri. Ini cukup simpel lah. Ini nggak jauh bedanya pada saat kita maaf nih ibu-ibu rumpi atau pada saat kita ngobrol sama teman, saat kita kumpul, ini nggak jauh beda dengan wawancara yang kita lakukan ke narasumber. Cuma ini kita lebih agak sistematik dan lebih agak terarah aja. Pertama menyiapkan bahan, kedua action melakukan wawancara sendiri, ketiga itu menutup wawancaranya. Nah, kita bedah nih satu-satu. Poin pertama ini adalah menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan itu yang paling pertama sebenarnya yang B ini yang di atas ya. B itu menyiapkan peralatan yang kita butuhkan dalam wawancara. Itu sangat sederhana, biasa, kertas atau buku, kemudian pulpen, kemudian alat perekam, kemudian kamera, kemudian alat-alat pendukung lainnya. Cuma di era digital ini cukup sangat simpel di dalam peralatan untuk kita mewawancari suatu narasumber. Cukup bawa handphone aja. Karena dengan handphone ini semua sudah mewakili tadi alat-alat tadi itu, bisa sebagai alat tulisnya, bisa sebagai alat perekamnya, kemudian juga bisa sebagai alat kameranya gitu. Jadinya di zaman sekarang cukup simpel dan sederhana, cukup bawa satu handphone ini sudah mewakili semua dalam peralatan kita melakukan wawancara ke narasumber. Kemudian poin B-nya, ini kita balik ya, yang B jadi A, yang A jadi B. Poin B-nya itu adalah materi pertanyaan harus disiapkan dari kita sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Jadi sebelum kita berangkat, sebelum mewawancarai narasumber, itu kita harus menentukan topiknya. Topiknya apa nih? Gitu. Begitu ketemu topik, baru kita menyusun, mempersiapkan apa-apa pertanyaan-pertanyaan untuk kita mendapatkan informasi dari narasumber. Dan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siapkan itu pertanyaan itu kurang lebih adalah tadi membuat daftar kebutuhan informasi yang dianggap penting dan menarik sehingga fokus terhadap topik liputannya. Kemudian pertanyaan yang harus kita ajukan, yang harus kita buat
ke narasumber itu harus mengandung 5W1H yang Mas Ence tadi bahas tadi ya, 5W1H. Itu emang poin penting di dalam suatu pemberitaan. Ini ibaratnya fondasi dasar lah kita dalam membuat penulisan suatu berita. Makanya semua pertanyaan, semua informasi yang harus kita gali oleh narasumber itu harus mempunyai landasan 5W1H gitu. Kemudian pertanyaan itu juga disesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, kemudian kompetensi masing-masing narasumber. Kewenangan itu misalnya dia sebagai pejabat publik, kemudian kalau kapasitasnya dia sebagai tokoh misalnya tokoh nasional. Kemudian kompetensi itu biasanya yang berbau tentang akademisi. Jadinya inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sesuaikan untuk narasumber. Kemudian kita juga harus menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai yang kita butuhkan untuk kita fokus di dalam topik peliputan kita. Itulah susunan atau sistematik pertanyaan-pertanyaan yang kita harus rangkai sebelum kita menemukan narasumber. Oke, selanjutnya. Nah, poin selanjutnya, poin kedua, kita melakukan wawancara. Tadi kita kan mempersiapkan bahan-bahannya. Kemudian kita melakukan wawancara terhadap narasumber. Definisi wawancara itu apa sih? Sebenarnya yang paling sederhana itu wawancara adalah dua orang saling interaksi, tanya jawab, di mana tujuannya itu mendapatkan informasi di mata pewawancaranya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh narasumber. Sebenarnya ini nggak jauh beda pada saat kita kongko di aja ya, di warung kopi, di situ kan ada interaksi. Yang sederhananya seperti itulah. Atau maaf nih, ibu-ibu komplek itu kan juga pada saat ngegosip di pedagang sayuran ya, hampir sama itu ada interaksi tanya jawab kan, seperti itu. Dimana nanti juga keberhasilan seorang wartawan itu adalah bagaimana mendapatkan hasil yang bagus dan valid dan cukup kompetitif dari narasumber tersebut. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah poin-poin penting dalam melakukan wawancara. Poin-poin penting itu diantaranya adalah menjelaskan dan apa tujuan kita ke narasumber, sehingga informasi yang kita butuhkan itu sesuai dengan kompetensi dan keahlian narasumber yang kita wawancarai. Ini poin juga tersangkut terkait dengan tadi pada saat kita menyiapkan bahan pertanyaan kan. Gitu. Kemudian melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan terhadap narasumber itu sesuai dengan 5W dan 1H yang tadi lagi yang menyiapkan bahan pertanyaan tadi kan. Dan itulah di dalam suatu penulisan pemberitaan atau penulisan peliputan itu emang selalu disebut-sebut 5W1H. Itu selalu lah, karena itu fondasi daripada suatu penulisan berita. Kemudian kita mencatat atau merekamlah semua keterangan yang kita dapat dari narasumber itu. Nah ini yang tadi dengan handphone kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan mencatat dan merekam tersebut. Gitu. Kalau dulu kan menyatat sendiri, merekam sendiri, kalau sekarang dengan handphone semua sudah diakomodir lah ya, dilakukan. Kemudian juga mencatat hal-hal penting daripada hasil wawancara yang kita peroleh oleh dari narasumber. Kemudian yang kelima adalah menggali semua informasi tentang apa yang kita butuhkan dalam peliputan berita dari narasumber. Makanya di poin pertama dalam saat menyiapkan bahan itu kita harus menulis kerangka-kerangka acuan dan kita menanyakan ke narasumber. Gitu. Jangan sampai pada saat ketemu dengan narasumber kita kekurangan pertanyaan gitu, sehingga itu nanti akan terjadi kekurangan data atau kekurangan informasi yang kita peroleh. Kemudian yang
terakhir itu adalah mengatur pembicaraan atau wawancara agar informasi yang kita dapat atau yang diberikan oleh narasumber